beribadah. Coba bayangkan. Jadi kedua kalinya teman-teman datang, apalagi dalam posisi lagi sholat, ya, berselang beberapa waktu kemudian datang lagi ibunya panggil Juraij sampai 3 kali. Juraij bertanya-tanya dalam hatinya sambil sholat. Saya jawab pertanyaan, apalagi panggilannya ibu saya, atau saya lanjutkan sholat? Ini saya menghadap sama Allah ini. Nah ini ibu sementara memanggil, dia berijtihad sendiri, saya harus lanjutkan sholat. Jadi sampai ketiga kali, ya, berselang waktu kemudian datang lagi ibunya memanggil Juraij sampai 3 kali dipanggil, dia tidak menjawab. Selesai, apalagi belum selesai ibunya sudah doakan, bilang semoga nanti kamu dipertemukan dengan wanita pelacur. Coba bayangkan, ini wanita laki-laki soleh ini, tauhidnya sudah bagus. Adakah orang tidak bagus tauhidnya, ibadahnya yang luar biasa, tidak ada waktu untuk bercanda, tidak ada waktu senggang dihabiskan kecuali hanya beribadah terus, berzikir terus kepada Allah. Otomatis tauhid ini sudah tidak dipertanyakan lagi. Sampai itu didoakan begitu, tidak berselang lama kemudian teman-teman sekalian, tidak berselang lama kemudian betul ada seorang wanita diijabah doanya ini, orang tua ini, sang ibu ini, datang seorang wanita pelacur. Toh dia bagaimana itu berusaha, dia gombal itu Juraij bagaimana supaya mau berhubungan suami istri dengannya. Ini wanita pelacur ini, sampai-sampai karena Juraij tidak terpengaruh, dipaksa lagi dengan berbagai cara itu wanita pelacur itu. Dia usahakan bagaimana supaya Juraij mau setubuhi. Tapi ternyata Allah masih melindungi Juraij sehingga dia tidak melakukan hal tersebut. Sehingga sudah patah semangat atau alias putus asa ini wanita pelacur. Dia lihat lewat pengembala kambing atau domba pada saat itu. Terpaksa dia bermain sama dia gombal itu pengembala domba, baru dia bermain sampai dia hamil. Ya, baru dia pergi melapor ke penduduk bahwa saya dihamili oleh Juraij. Saya hamil karena asbab Juraij. Begitu. Sampai warga semua sudah marah di situ. Ternyata Juraij munafik. Di balik ibadahnya yang bagus, zikirnya senantiasa dia panjatkan, ternyata itu dia hanya munafik saja. Jadi apalagi warga itu berombongan datang ke tempat ibadah Juraij, dilempar dan dibakar itu tempat ibadahnya Juraij. Ya, Juraij tidak bisa berkata apa-apa karena sudah dimasai istilahnya, atau bahasa sehari-harinya kita. Mau dia berbuat apa, nak orang banyak. Nah ini Juraij ini hanya sendiri. Jadi sampai begitu, momi juga Juraij apalagi dibunuh seketika pada saat itu. Langsung ada hakim mengatakan, salah seorang di antara mereka, yang bahwa kita tunggu sampai anak ini lahir. Dan kita tanya anak ini, apakah betul-betul dia mengaku anaknya Juraij atau bagaimana? Jadi pada saat singkat cerita teman-teman, jadi anaknya, apalagi sang pelacur ini sudah melahirkan, tiba harinya toh dipanggillah Juraij. Juraij, setelah itu Juraij datang, Allah alam apa yang dia baca, mungkin karena juga ibadahnya bagus sehingga baru dia langsung tanya itu bayi itu. Bilang, sebenarnya siapa bapakmu? Di tengah-tengah orang banyak dikumpul itu, karena konsekuensinya ini Juraij harus mati. Jadi setelah dikumpul semua, ditanya Juraij menanyakan bayi ini bahwa siapa sebenarnya bapakmu. Atas izin Allah bayi itu berbicara bahwa bapakku adalah pengembala domba. Ada sebut ini nih, begini ciri-cirinya. Sehingga pada saat itu pelajaran paling penting sebelum saya lanjutkan teman-teman, bahwa dalam sejarah itu ada 3 bayi yang bisa berbicara atas izin Allah. Pertama adalah bayi siapa? Nabi Isa. Toh? Dalam keadaan bayi atas izin Allah berbicara. Yang kedua, ini kisahnya Juraij, bayi bisa berbicara atas izin Allah. Yang ketiga, bayi apa? Bayi apa yang ketiga? Bayi yang bisa berbicara. Anaknya Siti Masyita pada saat kapan itu? Pada saat dia mau diturunkan ke dalam kuali yang besar sama Firaun. Sama Firaun. Firaun suruh turun ke kuali yang besar. Langsung anaknya ya. Luar biasa. Itu harus bayar referensi. Jadi itu 3. Kita lanjutkan. Jadi pada saat itu teman-teman sekalian, ya, setelah anak itu mengaku, barulah orang semua sadar bahwa ternyata Juraij tidak bersalah. Baru Juraij dibangunkan kembali tempat, apalagi tempat ibadahnya yang jauh lebih 2-3 sampai 3 kali lipat bagusnya dibanding sebelumnya. Pelajaran hikmah yang bisa kita petik teman-teman sekalian, bahwa ternyata betul-betul biar seorang anak kalau ahli ibadah, toh bahkan pun dalam beribadah pun itu sebenarnya harus memberikan isyarat. Fikih sholat juga di situ sebenarnya. Kalau ada sementara kita sholat, orang mengucapkan salam, berikan isyarat. Apakah dengan berdehem, atau yang tadinya Allahu Akbar hanya dalam hati, atau pelang,
zahir, kita baru keraskan toh, jaharkan nih. Begitu teman-teman sekalian. Untuk apalagi memberikan isyarat kepada orang lain bahwa kita sementara melakukan ibadah. Ataupun setelah itu kembali kepada apalagi orang tua, kembali kepadanya untuk meminta maaf. Jadi ini teman-teman sekalian pelajaran paling penting, bahwa walaupun bagus ibadah, tapi kalau hubungan sama orang tua tidak bagus, saya kira Allah lebih cenderung kepada kedua orang tua. Ada lagi sahabat teman-teman sekalian, saya lupa namanya, saya lupa sekali siapa ini sahabat ini. Karena dia sudah memeluk Islam, mamanya tetap Yahudi, dia paksa anaknya masuk Islam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, demi Allah, apakah kamu membawa fitnah dalam agama ini? Tuh, ikuti apa yang dibilang orang tuamu selagi tidak selagi tidak bermaksiat kepada Allah. Karena la ta'ati bi makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Sang Pencipta. At-ta'atu bil ma'ruf, dan ketaatan itu teman-teman hanya kepada kebaikan. Kalau tidak baik tidak boleh kita taat. Siapapun dia, bagaimanapun dia. Begitu. Jadi kalau ada instruktur mau ditaati karena instruktur penuh, asisten harus taat kepadanya. Karena instruktur penuh ini tidak, kalau bermaksiat kepada Allah jangan ikuti. Ya termasuk kita sebenarnya bermuhammadiyah. Kalau ada ayah anda besok lusa melakukan kesalahan-kesalahan, masa kita aminkan terus? Jangan begitu, pelajaran yang luar biasa di situ. Yang harus kita ambil bahwa ketaatan itu hanya kepada kebaikan saja. Jadi dikasih begitu, apa dia katakan sama ibunya? Kan disuruh terus keluar Islam, berhenti mau berislam, jangan mau ikuti agamanya dari Muhammad. Apa dia katakan? Bu, sekiranya Allah memberikan saya 1000 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, demi Allah saya tidak akan kembali kepada agama nenek moyang Yahudi. Begitu dia katakan. Tersinggung mamanya, nah simpang. Coba bayangkan. Nah, makanya teman-teman sekalian, dan di sini dikatakan tidak boleh berkata atau uffin. Yang ini perkataan ini sangat menyakitkan hati orang tua. Karena kita sekali lagi teman-teman sekalian, kita lihat juga orang tuanya Nabi, ibu dan bapaknya itu mati dalam keadaan kafir kan? Dia akan masuk dalam neraka. Tapi bagaimanapun juga dia mati dalam keadaan begitu, ya Rasulullah tidak, apalagi tidak terlepas itu tetap bagaimana kewajibannya sebagai seorang anak, tetap ke kuburannya berdoa terus, senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya. Walaupun pada awalnya dia dilarang untuk datang berdoa, tapi pada akhirnya disuruh lagi datang ke kuburan secara sekret. Itu asbabul wurudnya, sehingga disunnahkan untuk pergi berziarah kubur. Itu asbabul wurudnya di situ, sebab keluarnya hadis untuk ziarah kubur. Jadi awalnya dilarang, tapi karena ya begitulah Rasulullah pemilik, apalagi pembawa wahyu, diberikan untuk sehingga kata Rasulullah, kalau begitu saya sunnahkan kepada umatku untuk berziarah kubur. Pentingnya itu teman-teman sekalian berbuat baik. Kalau orang tua dua-duanya saja kafir, di luar daripada Islam, kita masih wajib untuk mempergauli mereka dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bagaimana dengan orang tua kita yang berposisi beragama Islam? Begitu teman-teman sekalian ya. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, ayat ini memberikan gambaran kepada kita terkait dengan persoalan akhlak. Bagaimana akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini identik dengan tentang mubasir, menggunakan hal-hal yang berlebihan. Apakah dari segi berpakaian, apakah dari segi makanan, semuanya saya kira ini. Karena apa-apa yang berlebihan teman-teman sekalian itu tidaklah melainkan hanya temannya syaitan. Karena syaitan itu senantiasa berlebih-lebihan terus apapun yang dilakukan. Sekira begitu gambaran singkat terkait dengan persoalan surah Al-Isra ini teman-teman sekalian. Harapan saya ya semoga instruktur menjadi orang yang teladan, khususnya kepada kedua orang tua. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada kata terlambat untuk berbuat kepada kedua orang tua, sehingga diabadikan teman-teman sekalian bahwa idza matal ibnu Adam, apabila mati anak cucu Adam, in qata amaluhu illa min thalathin, maka putuslah semua amal kebaikannya kecuali 3. Salah satunya itu teman-teman sekalian, mendoakan kedua orang tua atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Luar biasa. Tidak ada amal kebaikan yang lain. Haji tidak disebut di situ, salat tidak disebut di situ. Tapi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Coba bayangkan saking pentingnya itu teman-teman sekalian. Itu untuk terus, bahkan diabadikan lagi doanya di sini disebutkan, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Kita senantiasa berdoa, apakah dia masih mau Islam atau bukan Islam orang tua, tadi disuruh kita berdoa kepada Allah supaya dia disayangi, sebenarnya dia menyayangi kita sewaktu kecil. Begitu. Makanya teman-teman sekalian, hafal doanya Rasul bahwa Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba
wa min da'wati la yustajabu laha. Saya kira itu doa yang sangat luar biasa yang diberikan Rasul untuk senantiasa kita amalkan supaya dalam kehidupan sehari-hari kita itu senantiasa terjaga, senantiasa apalagi mempunyai filterisasi dalam hal-hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu deskripsi singkat dari saya terkait dengan ayat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Kakanda Mama. Ya,